Kesan pertama saya saat memegang BlackBerry Aurora ini adalah kuatnya kesan premium yang muncul meskipun masih menggunakan material non-logam pada sekujur tubuhnya. Ya, back cover ponsel ini menggunakan plastik yang dilapisi semacam karet yang membuatnya sangat nyaman di tangan berkat baiknya grip yang dihasilkan. Melihat sisi depannya pun tak kalah mewah. Tampilan full hitam dengan lengkungan 2,5D di sekeliling layar membuat smartphone ini terlihat keren. Membuat saya teringat dengan ponsel-ponsel BlackBerry pada zaman jayanya dulu. Pemilihan on-screen navigation dibanding tombol fisik menurut saya merupakan langkah yang tepat. Satu hal yang sangat mengganjal dari bagian fisik BlackBerry Aurora ini adalah penempatan tombol power di sisi kiri ponsel. Sementara di sisi kanan, di bawah volume rocker malah ditempatkan tombol shortcut yang ukurannya kurang lebih sama dengan tombol power. Hal ini berakibat seringnya saya salah menekan tombol saat hendak menyalakan layar. Ya, untuk menyalakan layar pada BlackBerry Aurora ini memang hanya bisa dengan menggunakan tombol power saja. Mengingat ketidakhadiran fingerprint scanner pada ponsel ini, pun juga tidak ada fitur double tap to wake. Fitur yang membuat Aurora berbeda dari ponsel Android lain pada umumnya adalah kehadiran software bundle dari BlackBerry, yaitu BlackBerry Hub, BlackBerry Detect, dan beberapa aplikasi lain yang jarang saya pakai. BlackBerry Detect ini semacam software yang mengurusi masalah security dan privacy, mungkin sejenis dengan apa yang suka kita temukan pada custom Android UI milik beberapa smartphone asal Tiongkok. Sementara BlackBerry Hub memiliki fitur menggabungkan berbagai fasilitas perpesanan ke dalam satu aplikasi, sama seperti apa yang hadir di BlackBerry OS 10. Satu fitur lainnya yang saya rasa bermanfaat adalah shortcut menu yang dapat dimunculkan dengan menarik bagian berwarna putih yang selalu muncul di pinggir layar smartphone ini. Kita juga dapat mengatur tombol shortcut fisik yang berada di sisi kanan untuk fungsi tertentu, termasuk untuk membuka aplikasi apapun yang kita mau. 3 buah shortcut juga dapat muncul apabila kita melakukan swipe pada tombol home ke arah atas. Menyinggung besarnya RAM yang dimiliki oleh BlackBerry Aurora, saya tak mengerti apakah ini agar spesifikasinya terlihat gahar atau sepadan dengan harganya, ataukah memang fitur-fitur yang ditawarkan oleh ponsel ini membutuhkan resource memori yang besar. Karena nyatanya, untuk multitasking masih sering terkendala saat berpindah antar aplikasi. Ini saya yakini lebih karena processing power Snapdragon 425 yang tidak istimewa. Walau untuk dipakai bermain game kesayangan tentunya masih bisa, tetapi ada kabar buruk bagi Anda yang senang menggunakan smartphone untuk keperluan VR. Ya, BlackBerry Aurora tak memiliki giroskop sensor. Tapi sudahlah, pasti orang juga tidak akan membeli ponsel ini untuk keperluan gaming rasanya. Sementara daya tahan baterainya sendiri saya nyatakan cukup. Ya, cukup saja. Cukup untuk digunakan menemani hari-hari dengan pola pagi lepas charger, malam saat hendak tidur dicas lagi. Saya sempat melihat hasil foto menggunakan BlackBerry Aurora di beberapa akun yang juga sedang menguji pakai smartphone ini, dan terlihat hasilnya bagus. Pada kenyataannya memang bagus sih, asalkan mendapat pencahayaan yang cukup. Walau sering sekali saya mengalami autofocus yang meleset. Dalam kondisi kurang cahaya, hasilnya pun mulai terlihat sayu dan tak begitu cerah lagi. Seandainya harga smartphone ini di bawah 2 juta rupiah, mungkin saya bisa mentolerir hasilnya ini. Namun kita semua tahu berapa harga jual dari BlackBerry Aurora ini, dan rasanya kualitas kameranya belum sebanding dengan harganya. Memang sih, ada fitur tambahan berupa manual setting lengkap yang bisa sedikit membantu meningkatkan kualitas hasil fotonya. Namun tetap saja saya merasa harusnya kita mendapatkan lebih dari ini untuk harga yang ditawarkan. Coba deh lihat sendiri hasil kameranya pada gambar-gambar berikut ini. Nampaknya BlackBerry atau BB merah putih masih terlena dengan kemasyhuran BlackBerry zaman Bold dan Javelin berjaya. Menjual smartphone dengan spesifikasi yang terasa janggal pada harga yang tak bisa dikatakan murah bukanlah cara yang seharusnya dilakukan untuk mengatrol kembali brand yang sudah megap-megap seperti ini. Ya, harusnya kita berkaca pada BlackBerry Z3 yang saya yakini jadi smartphone dengan BBOS terlaris di Indonesia, berkat harga jualnya yang sangat terjangkau. Saya ingat, dulu saya pernah membeli 2 buah BlackBerry Z3 dengan harga sekitar 1,6 jutaan saja
untuk kemudian dijual lagi seharga 2 jutaan. Dan beberapa saat kemudian saya menyesal karena harganya terus melambung tinggi hingga menembus 2,7 juta rupiah akibat tingginya permintaan pasar di Indonesia. Sebetulnya, secara brand BlackBerry tidak memiliki masalah. Orang masih menganggap ini brand bagus dan memiliki produk yang berkualitas. Hanya saja, masalah harga adalah sesuatu yang sensitif di Indonesia. Silakan lihat kenapa Xiaomi bisa melakukan penetrasi dengan baik di sini. Kalau menurut saya, lebih baik BB Merah Putih menghadirkan sebuah smartphone pada harga 2 jutaan saja dengan RAM yang cukup sebesar 2 atau 3 GB, tetapi prosesornya dinaikkan kelasnya, semisal menggunakan Snapdragon 616 atau bahkan 625. Dengan sedikit peningkatan kualitas pada kameranya dan ditambah kehadiran fingerprint scanner, saya rasa akan jadi formula yang tepat untuk membangkitkan kembali brand ini. Anda tentunya dapat menyimpulkan apa maksud dari perkataan saya barusan. Jika dikorelasikan dengan BlackBerry Aurora, ya, menurut saya smartphone ini masih terasa overpriced saat ini. Mungkin Anda yang ingin bernostalgia dengan BlackBerry dapat mencobanya, tapi jika Anda adalah orang yang mengejar spek, performa berbanding dengan value atau harganya, saya pikir Anda harus skip kali ini. Oke, demikian review saya tentang BlackBerry Aurora. Semoga membantu. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.